kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang akan nantinya disampaikan oleh Ibu Nita Martini SPD. Ibu Novi Fajarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, guru hebat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk menghadiri diseminasi saya saja poin-poin mengenai budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah gitu. Nah, tujuan memaparkan budaya positif ini agar kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah, terutama terhadap murid-murid kita, sehingga budaya-budaya positif itu sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita. Ini memang sulit ya Bapak Ibu karena butuh proses. Tidak segampang itu untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita, mengingat anak-anak kita ini mungkin memiliki tingkah laku yang cukup luar biasa dan beragam. Boleh Bapak Ibu berdiri dulu, kita ice breaking sebentar, mengikuti yang ada di video tersebut. Sinyal. Bapak-bapak yang budaya positif ya. Jadi budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi seperti kita ketahui bersama, mungkin dulu pernah juga disampaikan oleh Ibu Novi bahwa budaya itu adalah kebiasaan yang sering sekali kita lakukan sehingga menjadi budaya. Nah, budaya ini ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang negatif tentu adalah budaya-budaya yang tentu saja hingga menjadi atau membudaya di sekolah kita. Nah, budaya-budaya positif ini terdiri dari beberapa komponen. Mungkin ini komponen-komponen yang akan saya jelaskan nanti. Saya paparkan sedikit-sedikit saja kepada Bapak dan Ibu hebat semuanya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum kita memang selalu berubah-ubah, ya, mulai dari KTSP, K13, kemudian ada yang sekarang Kurmer, itu memang itu menurut saya setelah saya pelajari di CGP ini memang cukup lebih baik karena kita terus berkembang sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalau kodrat zaman itu sekarang kan zamannya teknologi ya, zamannya milenial, semua segala sesuatu digunakan dengan IT. Nah, makanya kurikulum kita itu berubah menjadi kurikulum merdeka dengan memanfaatkan lebih banyak teknologi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwa dimensi profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Boleh disebutkan, Mem?
dimensi profil pelajar Pancasila kita tuh ada 6 gitu. Ada 6. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Ya. Bergotong mandiri, kreatif dan Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila yang sekarang merupakan paradigma baru di pembelajaran kita. Jadi mau tidak mau kita harus menuntun murid kita untuk menjalankan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Sedikit pengetahuan yang saya dapat di CGP bahwa menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi kita bukan menuntut murid kita, tapi kita menuntun murid kita itu menjadi yang lebih baik, ya. Menuntun bukan menuntut. Kalau biasanya kita menuntut anak-anak itu harus bisa, kemudian harus selesai program pembelajaran kita, tapi tidak. Kalau di kurikulum Merdeka tidak. Tapi justru kita menuntun anak-anak kita itu untuk bisa di satu materi saja, seperti itu. Itu di kurikulum Merdeka. Menuntun bukan menuntut. Pak yang pakai embel-embel penghargaan atau lain sebagainya. Jadi saya ingat pada saat itu kita membiasakan anak memakai baju yang rapi gitu kan. Jadi pagi-pagi kita kasih hadiah siapa yang paling rapi. Nah ternyata hal tersebut kurang tepat, kurang bisa menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak kita tentang disiplin positif. Karena apa? Karena anak-anak akan melakukannya kalau didapat hadiah. Nah kalau sudah tidak dapat hadiah, dia kembali lagi seperti kebiasaan semula, seperti itu. Nah itu tidak bagus ternyata. Ini saya dapatkan di pelatihan sebagai guru penggerak begitu. Jadi disiplin positif ini kita tanamkan kepada anak-anak dengan kesadaran, bukan dengan penghargaan, reward ataupun yang bersifat seperti itu. Kemudian selanjutnya komponen yang selanjutnya tentang budaya positif. Nah, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif, menerapkan disiplin positif itu di sekolah? Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kesepakatan bersama atau keyakinan kelas. Nah, ini mungkin kita baru memulai ya. Sebenarnya banyak sekali keuntungan kalau kita menerapkan kesepakatan bersama atau keyakinan kelas ini. Mudah-mudahan nanti ketika semester depan kita mencoba membuat keyakinan kelas. Ini nanti bisa saya jelaskan di poin berikutnya. Kemudian yang kedua, tetapkan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini bukan hukuman, Bapak Ibu, tapi semacam tanggung jawab dari kesalahan yang dia lakukan. Misalnya ketika di kelas ada anak yang mengadu kepada kita, Bu, dia mencoret buku saya. Nah, biasanya kita melakukan dengan memberikan hukuman, tetapi itu tidak baik, tidak bagus, kurang tepat. Tetapi kita berikan dia konsekuensi. Seperti apa? Misalnya kita suruh dia membuat catatan, mengganti catatan temannya selama 1 semester itu yang dia rusak, diganti seperti itu tanpa ada perubahan begitu. Jadi kan dia bertanggung jawab. Nah, kawan yang dirugikan tadi tidak merasa dirugikan, tapi dia dapat catatan pengganti dari teman yang melakukan kesalahan seperti itu. Atau misalnya dia terlambat begitu. Kalau dia terlambat itu misalnya dia terlambat 10 menit. Nah, konsekuensinya seperti apa? Kita ambil waktu istirahatnya 10 menit. Seperti itu 10 menit. Jadi anak-anak itu merasa, oh nanti saya terlambat 10 menit istirahat saya diambil gitu. Jadi anak-anak merasa, wah rugi saya nanti tidak ke kantin kan, seperti itu. Nah, itu konsekuensi. Kemudian berikan pujian. Berikan pujian ini berbeda, bukan memberikan reward ya, tapi pujian seperti pintar, baik sekali, itu kan sebagai salah satu motivasi kepada anak-anak kita untuk tetap menjadi lebih baik. Kemudian verbal, orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya kata-kata yang sering kita gunakan adalah patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, atau nanti kamu memberi hukuman. Seperti itu, kontrol penghukum. Nah, ini sebenarnya tidak tepat karena anak-anak menjadi pendendam kepada kita ketika kita beri hukuman. Itu dampaknya kalau penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah.
Yang kedua, pembuat merasa bersalah nih. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kata-kata yang digunakan adalah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini seringkali kita laksanakan ini. Sebenarnya tidak baik karena anak-anak menjadi atau berdampak karena anak-anak menjadi tidak percaya diri, kemudian merasa bersalah. Nah, seperti itu. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, di teman ini juga sering kita lakukan ya supaya menciptakan keakraban kepada murid-murid kita. Padahal sebenarnya ini kurang tepat. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Seperti kata-kata yang kita gunakan. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di posisi kontrol yang ketiga ini teman ini berdampak kepada manajer. Nah, manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Misalnya apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal anak? Ini bagus ini. Jadi anak-anak dilatih untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan. Ini berkaitan nanti dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Lanjut Bu Ina. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar, termasuk anak-anak murid kita. Anak murid kita itu manusia dan dia memiliki kebutuhan dasar yang harus kita pahami dan kita penuhi. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita miliki dengan tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada lima kebutuhan dasar manusia yang juga perlu kita pahami sebagai pendidik, terutama kebutuhan murid-murid kita. Yang pertama, nah ini penguasaan. Misalnya kita puji kamu pintar dan selain sebagainya, itu termasuk ke penguasaan. Lanjut ke poin berikutnya. Baru ini keyakinan kelas adalah segala sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan kelas bertujuan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar memenuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Nah, ini keyakinan kelas ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu, karena berpengaruh sekali terhadap anak-anak kita. Ini bisa kita buat secara ketika kita masuk, atau kita membuatnya secara per semester gitu. Ini sama, sebenarnya hampir mirip dengan aturan kelas, tapi kalau peraturan kelas lebih banyak menggunakan kata-kata yang bersifat menghukum. Tapi kalau keyakinan kelas kita menggunakan bahasa-bahasa positif. Nah, itu bisa dilihat di contoh ini, saya bisa tayangkan contohnya. Nah, di contoh pertama itu ada di keyakinan kelas bahasa yang lebih positif, saling menghargai gitu kan, saling menghormati. Atau misalnya anak-anak kita terlambat, kita buat aturannya dilarang terlambat masuk kelas, itu aturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih menggunakan bahasa yang halus, misalnya datang tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, keyakinan-keyakinan kelas ini bisa kita gunakan sebagai senjata kita untuk melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sangat bermanfaat sekali menurut saya untuk menyadarkan anak-anak sadar terhadap kesalahannya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses
dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini segitiga restitusi ini bagus sekali nih, saya baru mau mencoba menerapkan kepada anak-anak kita. Ini memang cukup sulit tapi butuh proses agar bisa terlaksana dengan baik. Nah, di segitiga, yang namanya segitiga tentu ada bagian-bagiannya, 3 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya, berbuat kesalahan itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, kamu berhak merasa begitu. Jadi setelah kita tanya anak-anak itu, kita buat dia menstabilkan itu, oh yang kamu lakukan itu baik, tetapi, nah kita seperti itu. Kemudian yang kedua, di segitiga restitusi itu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, seperti itu kata-katanya. Setelah senjata kita untuk mengatasi masalah terhadap anak kita. Ini saya sudah membuat skenario video tentang segitiga restitusi ini. Ini seperti apa segitiga restitusi tersebut. Boleh disaksikan Bapak Ibu, terima kasih. Silakan, Bu Dewi. Nah, jadi itu segitiga restitusi yang saya coba kepada anak-anak kita yang terlambat pada saat itu. Jadi dia terlambat, kemudian saya panggil di validasi tindakan itu, saya tanya, kenapa kamu terlambat? Sudah berapa kali kamu terlambat? Kemudian sudah tidak instan gitu, karena anak-anak kita sudah terbiasa dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita tahu ya seperti itulah begitu. Yang terlambat ya terlambat, padahal sudah kita hukum tapi tetap terlambat. Nah, ini kita coba dengan menerapkan segitiga restitusi itu. Ini memang sulit. Alhamdulillah luar biasa pemaparan dari Ibu Nita Martini PDI, menginspirasi buat kita semua dan juga memberikan pemahaman baru ya. Ternyata di sekolah kita ini sebenarnya kita sudah punya modal gitu kan, cuma mungkin tinggal implementasinya saja dan pengembangannya saja. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya buka sesi tanya jawab atau tanggapan juga boleh Bapak Ibu. Disilakan kepada Bapak Ibu yang ingin kesempatannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bukan untuk memberikan cuman saya kan sharing juga Ibu Nita ya, karena di PMN kemarin saya ngambil budaya positif, tapi kalau menurut penjelasan dari Bu Nita Martini tadi kan harus kata-katanya harus yang benar positif ya. Mungkin kalau yang kesepakatan yang saya buat dengan anak-anak kemarin, kesepakatan kelas saya mungkin siswa, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, silakan tanggapi Bu Nita. Terima kasih Bu Novi, Ibu Reni. Ini menarik sekali. Mungkin kemarin waktu di Lokakarya memang kami membahas tentang membuat keyakinan kelas, dan memang saat ini tidak saya paparkan. Sebenarnya keyakinan kelas itu ada 6 unsur yang harus kita pahami ya Bu Novi ya. Pertama kita harus membuat dulu ada 6 poin, itu saya lupa, nanti saya share di grup sampai nanti terbentuk keyakinan kami dapatkan, dilarang, tidak boleh, itu jangan kita gunakan. Itu peraturan Bu. Peraturan dengan keyakinan itu agak sedikit berbeda. Keyakinan lebih menggunakan bahasa-bahasa positif,
dengan nilai-nilai kebajikan yang harus kita pahami gitu. Itu saja Bu, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Baik, tanggapannya luar biasa dan kita bisa memiliki pemahaman ya. Mungkin nanti bisa berdiskusi lagi dengan Ibu Rita terkait bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang bagus gitu ya, yang baik dan tentunya nanti berdampak positif juga bagi murid. Baik Bapak Ibu, dilanjutkan. Masih ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada? Sudah bisa dipahami kiranya? Sudah ya, sepertinya Bu Nita tidak ada lagi yang menanggapi. Alhamdulillah luar biasa sekali ya kegiatan diseminasi kita hari ini. Saya berharap kegiatan ini tentunya berdampak positif bagi kita dan juga nantinya bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, yang pada akhirnya kita berharap bahwa sekolah kita bisa menjadi sekolah yang well-being, sejahtera lahir dan batin untuk semua warga sekolahnya. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan diseminasi kita hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu melihat Fadil datang terlambat lagi ya? Iya Bu, Menurut ingatan Fadil sudah berapa kali Fadil terlambat? sudah 6 kali Bu. Wah, banyak ya. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik, Fadil, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri. Setuju Bu. Fadil, kita cari solusinya ya. Iya Bu. Fadil datang terlambat, pasti ada alasannya kan? Iya Bu. Kenapa? Karena saya sering bergadang Bu sambil main HP jadi kurang tidur. Baik, kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tahu Bu? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Bu. Baik, menurut Fadil keyakinan kelas mana yang sudah Fadil langgar? Penting Bu. Keyakinan kelas yang mana yang Fadil langgar? Kepentingan disiplin Bu. Disiplin, betul. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu. Penting, betul. Disiplin dan menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat buat kita. Kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita tidak menjadi menumpuk, kemudian dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya Bu, saya menyesal sering terlambat. Saya mohon maaf Bu. Baik, Fadil, sikap yang sangat baik karena Fadil sudah minta maaf. Menurut Fadil, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat lagi Bu dan tidak bergadang lagi agar tidak terlambat lagi Bu. Oke, baik. Fadil sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Fadil agar Fadil tidak terlambat lagi. Oke, sekarang tetap semangat ya. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas ya Fadil, jangan terlambat lagi. Iya Bu. Baik, terima kasih.